Halo para pecinta film dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Dan Marco. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Transporter 3 yang dirilis pada tahun 2008, yang merupakan sequel dari film Transporter 2 yang dirilis pada tahun 2005 lalu. Film ini dibintangi oleh sahabat saya dulu ketika sama-sama menjadi babu di luar negeri, yaitu Jason Statham. Kali ini dia akan berperan sebagai Frank Martin di film ini. Film ini menceritakan tentang misi Frank untuk menyelamatkan kotanya dari limbah beracun yang sengaja dilepaskan untuk menghancurkan seluruh warga kotanya. Berhasilkah Frank dalam menjalankan misinya ini? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Awal film kita diperlihatkan beberapa box kontainer yang berada di atas kapal kargo. Dua awak kapal yang penasaran dengan isi box kontainer itu membukanya. Ternyata box itu berisi limbah beracun yang sangat berbahaya. Benar saja, mereka langsung tewas seketika dengan kondisi yang mengenaskan. Dua mayat itu pun kemudian dibuang ke laut. Sementara itu, Frank dan sahabatnya yaitu Inspektur Tarconi mengisi liburannya dengan memancing bersama. Di tengah mereka memancing, Tarconi mendapatkan laporan bahwa ada seseorang yang membuat kekacauan di kota dengan mengendarai mobil Audi. Tarconi akhirnya memutuskan untuk mengakhiri liburannya. Terlihat di bandara yaitu Jensen yang baru saja tiba di Perancis. Dia mengatakan kepada petugas bandara tujuannya datang ke Perancis adalah untuk berbisnis. Terlihat salah seorang menteri di Perancis sedang sibuk menjawab pertanyaan wartawan. Setelah dia sampai di ruangannya, dia mendapatkan telepon dari Jensen yang saat itu mengawasinya. Dia menawarkan sebuah kesepakatan kepada Pak Menteri dengan nada ancaman. Jensen menyuruh Pak Menteri untuk menandatangani izin limbah beracun itu setelah tiba di kotanya. Ternyata diketahui Jensen adalah tim dari perusahaan yang mengirim limbah beracun itu. Saat Frank selesai menikmati ikan paus tangkapannya, tiba-tiba Frank segera menghubungi ambulans. Pengendara mobil Audi itu diketahui bernama Malcolm, yang tak lain adalah teman seprofesi Frank, yaitu seorang kurir. Melihat identitas Malcolm, Frank teringat pernah mendapatkan tawaran dari Joseph, yaitu anak buah Jensen yang menghabisi Malcolm. Frank menolak tawaran itu dan memberikan nomor kontak Malcolm. Dan Joseph malah mengancam Frank. Frank merasa risih karena buah dadanya dikeripe-keripe. Ronde pertama pun dimulai. Scene kembali ketika ambulan datang dan akan mengevakuasi Malcolm. Frank menemukan seorang wanita di jok belakang mobil dalam keadaan pingsan. Wanita itu diketahui bernama Valentina. Setelah siuman, Frank menyuruhnya untuk turun dari mobil, tapi dia tidak mau turun sambil menunjukkan sebuah gelang. Spontan Frank mencegah ambulans itu untuk pergi karena Malcolm juga memakainya, dan ternyata gelang itu telah diprogram agar meledak ketika menjauhi mobil Audi itu. Makanya gelangnya nggak usah yang aneh-aneh, Mbak. Setelah kembali ke Valentina di mobil, Frank terbangun di suatu ruangan sendirian hanya memakai kolor dan gelang sakti seperti milik Valentina. Tak lama kemudian, Jensen datang dengan kacungnya yaitu Joseph yang sudah babak belur karena sudah dihajar oleh Frank. Jensen kembali menawarkan pekerjaan kepada Frank, namun Frank tetap menolaknya. Joseph menyela pembicaraan mereka dan Jensen mulai mengancam Frank dengan menodongkan pistol. Frank pun menerima pekerjaan itu dengan syarat memakai mobilnya sendiri dalam bekerja. Kebetulan mobil Frank juga bermerek Audi. Paket yang akan dibawa dimasukkan ke bagasi mobil. Ketika Frank akan berangkat, dia terkejut melihat Valentina berada dalam mobil. Kemudian Frank mengatakan bahwa dia hanya mau melakukan pekerjaannya sendiri, tidak boleh ada orang lain. Seketika Jensen mengacungkan senjata pada Valentina. Frank pun mengatakan untuk kali ini berdua nggak apa-apa deh. Di perjalanan Frank bertanya kepada Valentina tentang apa semua ini. Karena Valentina sedang sariawan, dia diam saja. Keesokan harinya terlihat Inspektur Tarconi sedang olah TKP di tempat Frank.
Ketika mobil derek polisi membawa mobil Audi yang dikendarai almarhum Malcolm, anak buah Jensen menembaki sopir dan mengambil GPS yang berada di dalam mobil tersebut. Terlihat Pak Menteri mengadakan pertemuan dengan orang-orang Eco Corporation, yaitu pemilik limbah beracun itu. Mereka meminta tanda tangan Pak Menteri karena barangnya akan segera sampai. Pak Menteri menunda untuk memberikan tanda tangan dan menyuruh anak buahnya untuk menculik Valentina. Ada apa sebenarnya ini? Kita lanjutkan. Sementara itu, Frank menghubungi Jensen untuk mengetahui kode tujuannya. Tujuannya bernama Budapest. Frank menanyakan kepada Valentina ada apa di Budapest. Dengan culas dia menjawab ada sate gulai dan bir. Mengetahui dirinya dalam bahaya, Frank keluar jalur untuk menemui temannya yaitu Otto untuk menanyakan gelang aneh itu dan cara melepaskannya darinya. Tak lama kemudian, anak buah Jensen datang menyuruhnya untuk kembali ke jalur. Di situasi seperti itu, Frank meminta Otto untuk melanjutkan pekerjaannya. Frank menolak untuk kembali ke mobil. Kemudian salah satu dari mereka mulai memamerkan tariannya. Pertarungan berlanjut 1 lawan banyak. Semua lawannya bersenjata sedangkan Frank hanya menggunakan kemeja dan dasinya. Setelah raksasa itu tumbang, Otto berhasil menemukan transmisi peledak itu. Sambil lalu Frank sedang berganti kemeja dan Valentina pun curi-curi pandang untuk mengagumi kehebatan Frank dalam bertarung dan tentunya perut Frank yang berbentuk kotak-kotak seperti barisan tahu. Oh my god! Wow! Di perjalanan, Jensen meminta untuk bertemu Frank. Di tempat yang disepakati, Jensen menghubunginya lagi dan memecat Frank secara tidak terhormat. Sementara itu, anak buah Jensen sudah standby di sana untuk membawa lari mobil Frank dan Valentina yang sedang tertidur di dalam mobil. Frank pun mengejarnya melewati pasar ikan dan sayur tradisional. Tak ingin dirinya meledak, dia menggunakan sepeda BMX milik bocil yang sedang parkir. Mengetahui sopirnya bukan Frank, Valentina melakukan perlawanan manja pada sopir barunya itu. Dan akhirnya Frank menghubungi Tarconi untuk meminta bantuan di mana Jensen berada. Kemudian Frank segera menghubungi Jensen dan Tarconi mulai bekerja. Ternyata Jensen juga menyuruh anak buahnya untuk melacak keberadaan Frank. Jensen pun memberikan kode lokasi yang akan dia tuju selanjutnya. Di perjalanan, Frank mulai memberi semangat kepada Valentina dan merayunya agar tetap optimis dalam menjalani hidup. Namun Valentina mengeluarkan pil setan untuk menghilangkan rasa stresnya. Dia juga menawarkan pil itu kepada Frank, tapi Frank menolaknya. Pil pertama dia telan. Ketika pil kedua akan ditelan, sempat ada insiden kecil karena Frank mencegahnya sambil mengemudi. Pil itu mulai bekerja. Valentina dan Frank pun berdangdut ria. Setelah sampai di SPBU, di luar mobil Valentina masih bergoyang. Dia meminta uang kepada Frank untuk pipis di toilet umum. Dia pun berjalan menuju toilet, masih sambil bergoyang, sambil membeli sebotol kunyit asam. Karena jarak toilet dan mobil terlalu jauh, maka indikator gelang Valentina berubah menjadi merah dan terpaksa pipis di... Woi, Indomaret woi. Dari kejauhan, Frank mencurigai sebuah mobil yang berhenti dan pura-pura buang air kecil di pinggir jalan. Benar saja, mereka adalah orang suruhan Pak Menteri yang diperintah untuk menculik Valentina. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Konsentrasi Frank agak terganggu karena Valentina dalam keadaan mabuk berat dan masih dengan goyangannya. Dalam kondisi mengemudi, Frank menghubungi Jensen dan bertanya, apakah ini orangmu? Jensen mengatakan bahwa yang mengejar Frank saat ini bukan orangnya dan akan berusaha mencari tahu secepat mungkin.
Setelah aksi kejar-kejaran itu, Frank menuju pegunungan di mana di situ tidak ada sinyal. Frank mencoba melihat isi paket dan ternyata hanya sebuah buku telepon. Dari situ Frank menyadari paket sebenarnya adalah Valentina. Di saat bersamaan, tegangan Valentina meluap-luap. Dia ingin sekali ditunggangi oleh Frank. Frank diminta untuk membuka bajunya dan Spank me. Oh, but not too rough. di tempat lain Jensen melacak keberadaan Frank sambil menghubungi Pak Menteri. Dari sinilah kita dapat mengetahui bahwa Valentina adalah putri dari Pak Menteri yang disandra oleh Jensen dengan tujuan agar Pak Menteri dapat menandatangani izin distribusi limbah beracun tadi. Pak Menteri mengancam Jensen apabila putrinya disakiti, maka dia akan membayar orang untuk membunuh Jensen. Jensen panik dan menghubungi Frank, tapi tidak ada respon karena Good job. Valentina menceritakan dari awal dia diculik dan akhirnya bertemu dengan Frank. Pembicaraan itu mereka tutup dengan Sementara itu, Inspektur Tarkoni menemui Pak Menteri dan mengajak bicara tentang putrinya. Kemudian pembicaraan Pak Menteri bersama Jensen dilacak untuk mengetahui keberadaan Jensen. Sementara itu, Jensen mengubah koordinat tujuan Frank ke kota Odessa, yaitu kota tempat Valentina tinggal. Setelah mendapat arahan dari Jensen kemana Frank harus pergi, Frank terkepung oleh Jensen dan anak buahnya. Jensen bermaksud untuk mengambil paketnya yang tak lain adalah Valentina. Dia memberikan salam terakhir untuk Frank. Valentina keluar mobil menuju Jensen. Dia melepas gelang peledak yang ada di tangan Valentina dan membawanya pergi. Frank ditembaki oleh anak buah Jensen. Karena tidak ada jalan keluar, Frank menerjunkan mobilnya ke danau. Jensen meyakini bahwa Frank akan mati bersama mobilnya. Di dalam mobil, Frank sempat menghubungi Tarkoni untuk meminta bantuan. Sementara itu, Jensen membajak kereta untuk menukar Valentina dengan tanda tangan kontrak bisnis ilegalnya. Jensen menghubungi Pak Menteri untuk memastikan kalau putrinya sudah ada bersamanya dan menyuruhnya menandatangani kontrak itu dalam waktu 15 menit. Ketika menelpon, Pak Menteri berhasil melacak keberadaan Jensen. Sambil memperbaiki mobilnya, Pak Tarkoni menjelaskan tentang bahaya limbah beracun yang akan sampai di kota itu. Terlihat Pak Menteri akan segera menandatangani kontrak itu, sedangkan Frank segera menuju kereta. Khawatir dirinya akan meledak, Frank mendaratkan mobilnya tepat di atas kereta. Di dalam kereta, Jensen dan semua anak buahnya menembakinya. Pelan tapi pasti, Frank berhasil melumpuhkan mereka semua. Kini tinggal Jensen yang masih terlihat mengejar Valentina. Ketika Frank berusaha mendekati mereka, indikator gelangnya berwarna merah yang artinya jarak mobil dengan Frank terlalu jauh. Dan Frank akan segera meledak. Frank kembali mendekat ke mobil dan Jensen melepas sambungan gerbong kereta. Kemudian Frank mengendarai mobilnya tepat di atas kereta untuk menyelamatkan Valentina, di mana gerbong mereka sudah mulai terpisah. Tapi lagi-lagi Frank berhasil menerobos gerbong dan segera menghajar Jensen secara brutal. Setelah Jensen mulai melemah, Frank memindahkan gelang uniknya kepada Jensen dan membuat mobilnya jatuh dari kereta. Dan wassalam. Atas aksi penyelamatan itu, Valentina memberikan Jensen hadiah. Di saat bersamaan, Pak Menteri sudah menandatangani surat kontrak itu. Inspektur Tarkoni segera memberitahunya bahwa putrinya sudah aman, dan surat yang baru saja ditandatangani disobek oleh Pak Menteri. Kemudian petugas keamanan berhasil mengamankan limbah beracun itu sebelum sampai ke kota. Terlihat di mana Frank, Valentina, dan Inspektur Tarkoni memancing lumba-lumba dengan perasaan yang aduhai. Dan film ini pun berakhir. Pesan di film ini, jangan lupa untuk mencicipi paket yang Anda pesan. Semoga terhibur, sampai jumpa di film-film selanjutnya.